Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atika akan menjelaskan tentang kerucut ya. Pengertian kerucut kalian bisa baca di situ adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Pasti kalian sudah paham. Selanjutnya untuk contoh dalam keseharian, misalkan topi ulang tahun, tumpeng ya, terus misalkan kertas yang digulung meruncing, itu kan juga namanya kerucut, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa mencari sendiri contohnya. Selanjutnya unsur-unsur kerucut kalian bisa baca di situ. Yang pertama, bidang alas berbentuk lingkaran, sudah jelas ya. Kemudian diameter bidang alas yaitu ruas garis AB. Di situ sudah jelas kalau ada garis melalui titik pusat, ya kan, itu berarti diameter. Kemudian yang C, jari-jari bidang alas, simbolnya R. Misalkan garis OA dan OB, itu namanya jari-jari. Kemudian tinggi kerucut, kalian pahami ya, tinggi kerucut simbolnya T itu ruas garis CO atau OC. Tinggi kerucut itu jarak dari titik puncak ke pusat bidang alas ya, OC bukan CB. CB itu namanya garis pelukis, nanti ada lagi. Kemudian yang E, unsur kerucut yang E yaitu selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Di situ yang tidak diarsir kalian pahami, sisi kemarin kan sisi tabung, berarti yang samping-samping. Sekarang juga selimut, maaf, tadi maksud saya selimut tabung itu yang pinggir-pinggir itu ya. Kalian pahami. Sekarang selimut kerucut kalian pahami, di situ yang tidak diarsir. Kemudian garis pelukis ya, garis pelukis simbolnya S. Garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran ya, namanya garis pelukis. CB di situ, CB, CA ya kan, itu namanya garis pelukis. Jangan sampai salah, garis pelukis mana, tinggi kerucut maksud saya itu CO, dan jari-jari OB atau OA, di situ juga namanya jari-jari. Sekarang jaring-jaring kerucut, kalian sudah di SD sudah pernah dengar kata-kata jaring-jaring ya. Nah, kalau dibuka jaring-jaringnya seperti itu. Tidak banyak jenis dan model untuk jaring kerucut, karena kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang bentuknya sangat relatif. Berikut ini merupakan salah satu contoh jaring-jaring pada kerucut. Sebenarnya masih dapat dikembangkan menjadi model-model lain. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian pahami? Di situ yang kita jadi masalah itu hubungan antara R, S, dan T ya. Pakai apa? Masih ingat? Saya kembali ke sini ya, gambar yang ini. R, S, dan T itu kan membentuk segitiga siku-siku, berarti pakai rumus Pythagoras. Nah, S itu hipotenusa sisi miring, berarti mencari S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau mencari sisi miring ditambah. Kalau mencari misalkan R, berarti R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat ya. Begitupun dengan T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Jangan sampai salah ya. Di situ Pythagoras kalian sudah pelajari kelas 8. Semoga paham ya. Selanjutnya
untuk luas permukaan kerucut. Nah, di situ ada asal-usul rumus luas kerucut. Perhatikan jaring-jaring kerucut berikutnya merupakan hasil dari bangun kerucut yang dibelah. Nah, di situ ada belahan ya, alas dan selimutnya. Kalian kalau mencari luas permukaan, perhatikan sisi-sisi bangunnya. Kalau kerucut berarti terdiri dari luas lingkaran dan luas selimut ya. Luas selimutnya berbentuk apa di situ? Berbentuk juring ya. Kemudian di sini kalian bisa baca luas juring terdiri dari, di situ gambarnya luas juring CD, D aksen yang merupakan selimut kerucut nih ya. Kemudian lingkaran dengan jari-jari R yang merupakan sisi alas kerucut. Pada gambar tersebut di atas terlihat bahwa panjang jari-jari juring lingkaran sama dengan S. Betul? Ya kan, kalau ditutup kan sama dengan S atau garis pelukis. Adapun panjang busur DD aksen sama dengan keliling alas kerucut. Betul ya? DD aksen kalau ditutup kan nanti melingkari lingkaran yang alas itu. Berarti rumusnya 2πr. Jadi, luas selimut kerucut sama dengan luas juring DD aksen. Betul kan? Selimut itu kan berarti yang tegak itu. Nah, rumusnya dari sini. Ini di kelas 8 juga materi lingkaran. Luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Nah, kalian baca lagi. Jadi kalian bisa pahami di sini karena luas selimutnya itu PRS ya kan? Di sini dilihat luas selimut kerucut PRS dihafalkan. Kemudian berarti cara menghafalnya itu nggak usah ribet-ribet. Berarti luas permukaan kerucut kan terdiri dari luas lingkaran berbentuk alas itu dan luas selimut. Luas selimutnya itu PRS di sini ya. Bentar. Nah, ini ya. Jadi di sini ada rumusnya yang ini. Kalian hafalkan. Nah, luas selimut itu PRS. Kalau luas permukaan berarti luas selimut tambah luas lingkaran. PRS ditambah PR kuadrat atau PR dalam kurung S plus R. Boleh pakai mana rumus yang ini, boleh rumus yang bawahnya juga boleh ya, begitu ya. Untuk contohnya kalian baca ya, coba sebentar. Contoh berikutnya, di situ diketahui diameter kerucut 16, berarti R-nya 8. Kemudian tingginya 15. Panjang garis pelukisnya adalah, nah, yang diketahui garis pelukisnya berarti kalian cari dengan apa? Ayo, dengan Pitagoras. Kan begini. Ya kan? Bentar. Nah, misalkan gini ya. Kalau ini 8, 15 berarti berapa? Kalau kalian nggak bisa triple Pitagoras, ya pakai teorema Pitagoras rumusnya itu. Kalau kalian hafal triple ya berarti itu jawabannya 8, 15, 17.
Kalian bisa hafalkan lagi untuk triple Pitagoras, cari di internet. Biasanya yang keluar itu kelipatan 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Nah, yaitu ya. Kalian masukkan ya. Kemudian dimasukkan ke rumus ini. Ya, dapatkan luas permukaan itu 200 pi cm persegi. Ya. Kita hari ini mempelajari tentang luas permukaan terlebih dahulu. Untuk penjelasan lainnya kalian bisa lihat di contoh-contoh soal YouTube atau internet yang lain ya. Di buku-buku juga ada. Untuk volume pertemuan berikutnya, selanjutnya kalian kerjakan untuk penilaian ini ya. Nomor 1, 2, 3 untuk luas permukaannya saja. Yang nomor 2A itu masih mengandung volume, berarti tidak. Berarti nomor 1 AB luas permukaan, nomor 2B dan nomor 3 yang luas permukaan saja. Sekian penjelasan dari Bu Atika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.